Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah nak, karena pelajaran kita akan dimulai, marilah sama-sama kita awali pemberian kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kepada ketua kelas kita, Bang Didit, untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah mengawali pelajaran kita dengan lapas basmalah dan doa. Mudah-mudahan yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat buat kita. Materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang berkompetensi dalam kebaikan yang tercantum dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nanti boleh dibuka bukunya ya nak, silakan. Tapi sebelumnya Umi mau cek kehadiran dulu nih. Kira-kira ada nggak yang hari ini nggak datang? Oke. Oh, saya lihat datang semua ya. Ajeng sudah sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalian juga seperti itu. Nah, baik, ini yang pertama masuk dalam materi seperti ini. Kemudian untuk materi ini sebelumnya saya mau tanya dulu. Kira-kira menurut kalian apa sih yang kalian tahu dengan kompetensi berkah dalam kebaikan? Kompetensi dalam kebaikan masuk fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat dalam pikiran kalian yang kalian pahami? Apa itu fastabiqul khairat? Apa? Oke, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita. Nah, ini ada video nih, ya kan? Ini ada gambar. Di sini gambar ini ada dua gambar. Ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian pikirkan dari gambar pertama? Gotong royong saling membantu. Menurut Kak Kaila? Apa lagi Kak Kaila? Gotong royong. Kalau yang kedua? Bersedekah. Nah, ini kan masuk kategori berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Bergotong royong, dia ikut serta dalam pembersihan lingkungan. Yang di sebelah sana untuk gambar kedua itu bersedekah, mengingatkan bahwasanya kita itu perlu untuk membagi rezeki kita biar bertambah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita harus ada tujuan yang kita ketahui. Yang pertama, anak-anak Umi semua harus mampu membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang kedua, anak Umi itu mampu menyusun potongan ayat dari Quran Surah Al-Maidah 48. Kemudian yang ketiga, anak Umi itu mampu menganalisis manfaat dari penerapan Quran Surah Al-Maidah 48. Yang terakhir, anak Umi itu mampu menerapkan apa yang sudah kalian buat untuk dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu tujuannya. Nah, kemudian ini materi-materi yang harus kalian pahami, yang akan kita bahas hari ini. Ini materinya yang akan kita bahas untuk hari ini. Udah dibaca? Sudah? Oke, lanjut. Nah, mari sama-sama kita membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48 bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan ilaihi falakum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' lahwa'ahum amma ja'aka minal haqq min ja'alna minkum syir'atan bima
Shadaqallahul azim. Oke, next Kak. Nah, setelah kita membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48, ini asbabun nuzulnya. Surah Al-Maidah ayat 48 ini diturunkan oleh Allah karena ada alasannya. Al-Maidah ini turun di surah di kota Madinah. Alasannya karena ada pertanyaan dari kaum Yahudi dan Nasrani yang datang menghampiri Rasulullah bertanya tentang mengapa ada perbedaan. Ada perbedaan apa? Ada perbedaan antara segala hal yang dilakukan atau hukum-hukum yang ada. Padahal hukum-hukum yang ada di kitab Injil dan kitab Al-Quran itu sama, sakral bentuknya. Tapi kenapa ada perbedaan? Nah, itu makanya muncul surah Al-Maidah ayat 48. Oke. Nah, ini isi kandungannya. Lanjut Kak. Ini isi kandungan nanti yang akan kalian kita bahas bersama. Kemudian ini ada tugas kelompok. Nah, baik. Boleh Kak Ririn dibagi nih. Silakan kalian bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Boleh langsung. Ayo. Silakan bentuk kelompoknya. Per kelompok sini aja. Ayo silakan. Bentuk kelompoknya lanjut. Silakan disusun mejanya bentuk kelompok. Umi kasih waktu 2 menit. Oke, boleh dibuka itu LKPD-nya dilihat. Sudah? Nah, itu karena maaf ya, Umi minta maaf. Ini sebenarnya di sini ada 3. Itu di LKPD itu terlihat. Nah, yang pertama tugas kalian menyusun potongan ayat. Nah, di LKPD itu sudah ada amplop kian, yang di dalam amplop itu ada potongan ayat dari Quran surah Al-Maidah yang sudah kita baca tadi. Itu kalian susun di dalam kertas karton yang sudah disediakan. Oke, ini lemnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kalian sudah kumpul di situ, silakan kalian tulis di LKPD-nya itu identifikasi dari hukum tajwid. Nah, sudah kalian tempel di kertas karton, kemudian kalian lihat di situ hukum tajwidnya apa-apa aja. Tuh kan? Nah, jadi kalau hukum tajwidnya itu tertulis di situ di LKPD situ, apa-apa aja hukum tajwidnya di situ. Nanti bisa digaris situ aja, di LKPD tinggal menuangkan. Kemudian yang kedua, kalau sudah semua selesai itu, kalian buat dari situ apa makna yang terkandung dari ayat itu tadi. Nah, apa makna yang terkandung dalam ayat Quran surah Al-Maidah ayat 48? Itu kalau sudah dapat maknanya, kemudian kalian tulis yang di bawah lagi, di bawah kertas karton itu aja, nggak apa-apa deh kan. Manfaatnya apa? Manfaat dari penerapan Quran surah Al-Maidah ayat 48 dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tugasnya. Kira-kira sudah jelas? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, bisa kita mulai lah ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya sekarang dalam waktu 10 menit. Boleh gunakan alat komunikasinya ya nak, untuk menjadi referensi buat kalian. Ini nggak sih? Ini nggak ya?
Waktunya 2 menit lagi, ayo bisa. Boleh deh, ditambah lagi. Jadi berapa menit ya? 3 menit lagi deh jadinya. 5 menit. 5 menit atau 3 menit? 5 menit. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Boleh angkat tangannya yang sudah selesai. Nah, kelompok siapa yang siap duluan? Mana yang sudah selesai duluan? Kelompok 1. Kelompok 3 selesai? Belum, udah. Udah habis waktunya kan? Oke, silakan tunjukkan di atas. Saya mau melihat. Oke, punya kelompok 1. Bahan zaman boleh. Ya, kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 maju. Ayo kelompok 1 maju untuk menjelaskan isi dari materinya. Anda ke sana boleh? Nggak usah dikali, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari untuk penanganannya. Wanita melainkan kita berhati Muslim sifat 5 Raina Yadaini Minan Tadi wa Muhaiminan Alaihi Fakum Bainahum Bina Anzalallahu Wa la Tattabi'u Ahwa'ahum Amma ja'aka minal haq Bikulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk rujukan kerja kami buat seperti ini. Kami bulat ini kami lingkarin, lalu kami kasih tanda panah dengan angka. Yang untuk penjelasan di sini yang pertama itu ada
bermanfaat. Selanjutnya, untuk yang kami sering kami lingkarin angka 2 dengan kami beri keterangan yaitu Madjani Suruh Pasir. Setelah itu ada yang ketiga, kali 5 yang selanjutnya adalah 3 kom di rumah. Setelah itu yang menjadi keempat ada Romukai Mina alaihi, yang hukum selanjutnya adalah isfar. Setelah itu yang kelima kami lingkari, hukum selanjutnya adalah Madjani Tasir kayak yang tadi. Lalu yang keenam ada Ja'alna, yaitu Kakobagi. Selanjutnya ada Ja'alakum Ummatan, yang hukum selanjutnya adalah bahasa Safawi. Dan yang terakhir ada kampung yang selanjutnya itu bahasa Safawi. Selanjutnya ada maknanya akan dijelaskan oleh teman saya. Pergerakan adalah dalam saya positif menjadi obat kembali ke saya. Selanjutnya manfaatnya akan dijelaskan oleh teman ini. Yang pertama adalah peroleh ilmu dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Sifat dengannya adalah termotivasi untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, dan kita kalah kuat membenarkan. Oke, beri dulu kelas untuk kawan-kawan kita. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kembali ke bangkunya Kak. Nah, ini tadi makna yang telah disebutkan sama kelompok 1, ya kan? Kelompok sebagian sih tadi kalau kita lihat dulu kita cek. Kelompok 1 tadi kira-kira ada nggak keberagaman sunatullah? Ada. Nah, ada komposisi yang positif? Ada. Nah, ini adalah gambar yang membuktikan bahwasanya kita yang keempat kembali kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, keberagaman bagaimanapun kehidupan kita itu kita harus kembali ke Allah. Kita tunduk kepada Allah sebagai tanda kita manusia yang membutuhkan Allah. Tanpa ada Allah kita nggak akan bisa menjadi orang yang lebih baik, itu kan? Semuanya itu namanya keberadaan sunatullah. Uji kehidupan dengan nafsu, menguji ketaatan manusia, kembali ke Allah. Apapun yang kita lakukan itu harus kembali ke Allah. Nah, kemudian ini pesan mulia yang ada. Nah, tadi kelompok 2 saya lihat ada yang menggunakan pesan mulia dari kelompok 2. Nah, pesan mulia dari kelompok 2 itu dibuatnya seperti ini, mengawal dengan basmalah. Ada nggak dari kelompok 2 seperti ini mengawal basmalahnya? Ada. Kemudian tadi ada berapa kelompok 2 tadi bukan pesan mulianya? Boleh dilihat dari sini kelompok 2 ada berapa yang ada di sini pesan mulianya? Oh, ada 5. 1, 2, 3. Banyak. Nah, apa aja yang sudah kalian buat kelompok 2 tadi? Ada menjaga vaksinasi kan? Ada yang dibuat mempelajari ilmu. Dan ada juga dibuat menjadi menghindari perselisihan dan berkompetisi dalam kebaikan. Nah, yang terakhir menjadikan aturan sebagai landasan kehidupan. Nah, kalau kita sudah berdasarkan aturan dan kehidupan ini, semuanya ini akan berjalan dengan baik. Nah, tadi ini dari manfaatnya. Kelompok siapa yang ada partisi dari manfaat tadi? Kelompok siapa? Kelompok 1 tadi ada 1 ya. Kelompok 2 tadi juga saya ada 1. Kelompok 3 tadi ada 3. Kelompok 3 juga ada sesuai dengan si kelompok kita membuat ada ridhonya, ada menjadi manusia yang bermanfaat, bisa juga menjadi manusia yang lebih pribadi dan kita juga. Nah, bagus kalian semua sudah kelompok itu. Sebenarnya itu ada bisa rasa pemahaman. Nah, tahu apa manfaat-manfaat dalam kompetisi kebaikan. Seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah. Orang yang ridho menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, menjadi manusia yang bermanfaat.
tadi motivasi. Ini yang motivasi ini menurut kita bersama. Apa maksudnya? Memperbaiki diri supaya Oke, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk untuk manusia lain. Itu motivasi dalam hidup kita. Sesuai dengan Quran surah 48 kan berkompetisi dalam kebaikan. Kita ada berkompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha untuk jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Apa yang dibutuhkan orang lain kita jalankan. Oke, kemudian lanjut. Ini contoh yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Sering kita lakukan ini. Coba dibaca. Ada misalnya tetangga, kan? Oke, ini terus berbuat baik. Kalau Kak Sela, lebih giat membantu orang yang sekitar kita juga karena masuk anak dulu berlama-lama dalam kebaikan. Jadi kemudian yang kedua, seandainya
seandainya kalian mendapatkan hasil belajar yang jelek, yang nggak memuaskan, jangankan ujian, ini kita mau ujian, berarti mau ujian mau pembagian rapor, saat kalian nanti menerima rapor kira-kira hasil belajar kalian itu menurun. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian kerjain? Saya mau beri bampatan dulu deh. Nah, apa kira-kira bampatan? Oh, belajar lagi yang di rumah. Boleh belajar di rumah. Jalannya apa? Apa naiknya? Oke, kader. Apa Kak? Oke. Ya, biar belajar konsisten dalam beribadah juga berdoa. Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas itulah yang harus kita jalankan. Kalau kita belajar aja nggak berdoa, nggak meminta sama Allah ya sama aja, ya kan? Nah, kalau kita harus juga konsisten. Belajarnya konsisten, ibadahnya konsisten, doanya juga konsisten. Insya Allah akan mengabulkan semua doa kita. Oke, dari pelajaran ini apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya sama-sama kita simpulkan? Perbedaan adalah